AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu bukan hal yang baru, itu sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Kayaknya nggak ada itu orang yang takut sama AI. Itu kayaknya cuma media aja, dan media itu sebagaimana pemberitaan media pada umumnya selalunya ya dilebih-lebihkan. Bukan berarti informasinya salah, informasinya bisa benar, cuma narasinya itu loh seringkali dilebih-lebihkan. Nggak ada orang yang takut sama AI. Semua orang sudah terbiasa, semua orang sudah beradaptasi. Oke, katakanlah ada orang yang takut sama AI. Mungkin karena itu dianggap sebagai perenggut pekerjaan. Tapi gini, sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, AI itu bukan hal yang baru. Itu sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Dan ia berkembang secara perlahan. Perlahan itu ya perlahan. Perlahan itu maksudnya ya perlahan. Artinya ya memang cepat dan pesat, tapi hitungannya tetap perlahan. Maksudnya tidak terus bim salah bim abracadabra gitu. Sehingga sebenarnya sebagaimana yang tadi juga saya katakan, kita itu sudah terbiasa. Ya kalau ada yang belum terbiasa, ya nanti akan terbiasa lah. Analogi mudahnya itu seperti perkembangan teknologi. Dulu itu orang takut sama teknologi karena teknologi itu dianggap sebagai perenggut pekerjaan. Tapi lihat sekarang, orang sudah terbiasa. Semakin pekerjaan direnggut oleh teknologi, semakin banyak lapangan pekerjaan bermunculan. Contoh, penyalin naskah. Dulu itu ada namanya penyalin naskah. Jadi para penulis itu dulu nulisnya di kertas, atau bahkan yang lebih buruk dari itu, pakainya tinta celup, atau bahkan lebih buruk dari itu, nulisnya cuma satu. Nah, untuk bisa disebarkan ya harus ditulis ulang. Nah, ada namanya penulis naskah. Ini yang menulis ulang naskah si penulis asli itu untuk disebarkan. Jadi kalau ada orang mau beli baru ditulis, ada orang mau beli ditulis, atau ditulis banyak dulu, nanti ada yang beli tinggal dikasihkan. Lalu muncullah mesin pengganda. Pekerjaan si penyalin naskah ini hilang. Ya memang hilang, tapi lihat sekarang, percetakan ada di mana-mana. Jasa fotokopi semakin melimpah. Pelukis diganti sama foto digital. Jumlah fotografer sekarang kalau dibandingkan sama pelukis-pelukis yang pernah ada, bahkan sampai awal pertama ada pelukis, itu masih banyak fotografer. Kalau ada yang hitung beneran dan ternyata masih banyak jumlah pelukis, ya hitung juga yang fotografer abal-abal. Sekarang kan setiap HP itu ada fotonya, ya semua orang bisa moto kan. Ya maksudnya pelukis dulu juga nggak semuanya profesional, yang abal-abal juga ada kan. Menariknya, fotografer semakin banyak, tapi sampai hari ini pelukis pun masih ada. Pacul diganti kerakal, kerakal diganti traktor. Orang sudah terbiasa. Produksi traktor sekarang jumlahnya jauh lebih banyak daripada produksi kerakal di masa itu. Dan menariknya, sampai saat ini pacul pun masih diproduksi. Zaman dulu, tapi dulunya yang dulu banget ya, itu ojeknya ojek gendong. Itu butuh tenaga yang sangat kuat karena gendong. Kemudian berkembang ada ojek gerobak, didorong atau ditarik. Lumayan tenaganya nggak membutuhkan sekuat yang ojek gendong. Sekarang sudah ada ojek motor, dan bisa dilihat sendiri jumlahnya jauh lebih banyak. AI juga gitu. Ketika persoalan kesehatan bisa ditanyakan pada AI, nyatanya obat-obatan juga makin laris, dokter juga makin banyak pasiennya. AI bisa bikin lagu. Lihat, manusia semakin produktif dalam menciptakan lagu. Bandingkan saja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini lebih banyak lagu yang dirilis daripada tahun-tahun sebelumnya. AI bisa generate video, bisa sampai 3 dimensi. Lihat saja, tahun ini manusia-manusia itu justru semakin produktif dalam memproduksi film. AI dengan algoritmanya justru membuat sebuah profesi semakin profesional. Jadi bukan mengapa orang takut AI, tapi mengapa orang takut AI.